Mortusi ini ujuk-ujuk aja tiba atau ide siapa? Terus kemudian kan ya untuk bangun offline ya, SMA kalau nggak salah sudah bikin toko offline ya, dan bahkan kalau nggak salah 150-an orang tuh yang terlibat tuh. Kita nih kalau Mortusi itu benar-benar lahir sendiri, sampai detik ini pun juga kita sendiri. Maksudnya kita nggak berpartner dengan siapapun. Jadi kita bukan brand dari luar ya, tapi brand benar-benar dari Jessie. Bener-bener brand sendiri. Iya benar. Dan Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Oke, salam sehat untuk Anda, salam sehat untuk Indonesia, salam bela negara untuk Cangkrukan Asia Bilbangers. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu seorang perempuan cantik dari Bali ya, Jessie ya. Iya benar. Ini nama aslinya nih Jessica Febiani, cuman dikenal dengan nama yang di belakangnya ada brand atau jenama kalau bahasa Indonesianya, yakni Jessica Mortusi ya kalau nggak salah ya. Nah, iya betul. Ini kita akan belajar banyak dari pengalaman Jessie yang lulusan teknologi informasi juga ekonomi manajemen di BINUS ya kalau nggak salah ya. Iya yang betul. Pada saat itu mulai dari SMP, SMA sampai saat ini fokus di fashion designer dan bahkan sudah memiliki produk, brand dan sudah diterima di beberapa negara selain Indonesia, kayak umpama Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, Belanda, Jerman dan lain-lainnya. Nah, ini juga cukup menarik karena Jessie ini dari Bali ya, karena dunia ini kan mengenal Indonesia dari Bali. Yeah. Nah, ini nanti akan kita kupas, kita berharap nanti teman-teman Cangkrukan Asia Bilbangers bisa mengambil apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan di era pandemi saat ini yang kita nggak tahu kapan selesai gitu kan. Nah, oke. Jessie. Iya, halo. Sehat kan hari ini? Kemarin sempat sakit. Iya. After event kita Gastro Bela Negara ya, sempat drop. Iya, jadi ada rendah dan lain-lain dan sekarang sudah membaik. Akhirnya kita bisa podcast ya, kita bisa cangkrukan, kita bisa ngobrol santai. Nah, ini ngobrolan santai biar teman-teman di Cangkrukan Asia Bilbangers dan teman ngopi, karena cangkrukan ini kita buat saat awal pandemi, Jessie. Dan pada saat itu tamu pertama justru Direktur Bela Negara, Pak Jube. Nah, kemudian yang kedua itu Bu Dirjen, pada saat itu belum Pak Dadang. Bondan Tiara Sofiana. Akhirnya berkembang sampai sekarang berjalan, dan pada Desember 2020 kebetulan saya dapat challenge dari Pak Direktur Bela Negara itu untuk ngebuat satu event di Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2020. Akhirnya jadilah itu Ngopi Daring Bela Negara yang kemarin kita buat event di studio. Nah, oke. Jessie, mungkin aku minta dijelasin dikit nih kisah Jessie, karena berasal dari keluarga di mana ibu di BUMN ya kalau nggak salah ya dulu ya, dan ayah di konsultan IT, dan kemudian Jessie lebih ambil ke seni, merancang dan membuat baju sendiri. Ini kisahnya seperti apa sih, mulai dari SMP, SMA, dan bagaimana bersentuhan dengan media online yang pada saat itu kan terbatas banget ya. Iya betul, sangat-sangat terbatas. Nah, itu, Mas. Bisa dijelasin kan? Iya Mas Stars ya. Aduh senang banget nih akhirnya bisa podcast bareng kita ya. Dan buat teman-teman Cangkrukan juga, salam kenal semuanya. Jadi ini ceritanya sih sebenarnya unik juga sih, lumayan untuk kisah hidup aku nih, karena seorang Jessica Febiani itu lahir di Bali. Memang lahir di Bali dan memang sampai SMP tuh di Bali. Jadi lumayan beberapa lama ya. Sekian lama tuh tinggal di Bali. Jadinya Bali tuh mempunyai setengah dari hidup itu, kayaknya jiwa ini setengah tuh udah Bali juga, walaupun kita pindah-pindah ke
tempat-tempat lain juga sih selain Bali, tapi kita nggak akan pernah bisa lepas dari Bali itu sendiri yang memang kita lahir di situ dan besar di situ. Nah, lahir di sana, di mana Bali tuh banyak banget berkumpul macam-macam orang di sana dengan berbagai macam budaya, dan di situnya juga di Bali sendiri juga mempunyai budaya yang juga sangat kental. Itu benar-benar membentuk atmosfer atau pribadi dari karakteristik dari orang Balinya sendiri itu juga jadinya lebih luas dan jadi lebih open mind. Dan ditambah ya udah pas kebenaran aku juga lahir di situ, jadilah memang ngeblend banget sama budaya Bali itu sendiri. Jadi dari kecil itu di sekolah itu selain memang kita belajar yang memang umum gitu ya dari pemerintah, ya kita harus juga nih belajar nari Bali, aksara Bali, terus kita juga harus gamelan gitu ya, segala macam tradisi itu kita juga lakukan. Nah, karena kita juga aku tuh lahirnya di Bali, tapi aslinya orang Solo Semarang. Solo ya, Jawa ya berarti ya. Iya, Iso Jawa. Jawa berarti ya. Jawa, Mas. Oh. Nah, karena orang kita orang Solo, pesan dari mama papa itu memang selalu ngingetin kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita pergi, kita nggak boleh lupa akan budaya atau kampung kita sendirilah gitu, budaya itu. Makanya dari kecil itu selain memang aku tuh belajar kebudayaan Bali ya, maksudnya nari, nyanyi, aksara, dan gamelan ya, itu aku juga belajar nari Jawa juga, dilesin juga, ya pentas juga. Jadi memang kebudayaan itu selain memang kita memang belajar yang pada umumnya memang kita harus belajar yang pembelajaran kurikulum, tapi memang kesenian-kesenian yang lain itu memang waktu kecil itu memang udah ditanamkan gitu. Karena lingkungan juga yang sangat mendukung, berhubung karena di Bali juga, jadilah kita jadi semakin itu bukan menjadi sampingan, jadi itu kalau di Bali itu menjadi prioritas gitu kalau di Bali. Karena itu sebuah budaya yang ada unsur spiritualitasnya juga. Jadi di situ tuh terjadi dari kecil tuh sangat belajar akan toleransi, akan kebersamaan dengan berbagai macam jenis budaya, keyakinan dan lain-lain tuh ngeblend banget gitu. Dan di situ tuh terjadi banget Bhinneka Tunggal Ika Pancasila itu terjadi banget lah gitu yang aku sangat rasakan gitu. Nah, termasuk kesenian menggambar juga. Jadi dari kecil itu aku tuh udah ada bakat kayaknya gambar. Jadi aku tuh udah seneng gambar. Terus karena dari SD itu udah kelihatan seneng gambar sama orang tua aku, dilesin di suatu museum namanya Museum Sidik Jari. Museum Sidik Jari itu di dekat Renon itu di Denpasar, di Civic Center gitu, tempat pusat pemerintahan. Di situ ada museum ini terkenal deh pokoknya. Nah, kalau kita les di museum ini, kita akan langsung ditanganin sama pelukisnya. Jadi kita tuh nggak belajar, tapi kita tuh bener-bener, maksudnya nggak belajar yang kayak umumnya kan les kan belajar yang gitu ya. Nah, tapi kalau ini tuh bener-bener pelukisnya tuh menangani kita nih satu-satu. Nah, dari sana nih udah mulai deh melukis, didalami kok kayaknya memang senang gitu. Nah, dari melukis itu juga macam-macam diajarin ya, dari melukis landscape, habis itu kriya, habis itu kita juga melukis flora fauna gitu ya, banyak jenisnya. Terus kita melukis anatomi, banyak jenisnya itu ternyata di ilmu lukis itu, dari krayon, cat minyak, cat air, semua tuh udah dicoba. Nah, dari pemilihan itu kok kayaknya lebih senang yang kok kayaknya juga lebih senang ke siluet, lebih senang yang ke kayak personal gitu ya, human interest gitu, kayak lebih senang gambar orang, atau selain gambar orang senangnya gambar bunga sih aku tuh dari kecil gitu. Nah, karena itu terus kita asah, maksudnya mungkin berjalannya waktu ya kita asah, ikutan lomba. Waktu itu dari kecil itu
karena SD ku nih ya juga aku bersyukur SD ku tuh juga SD yang bisa menampung dan mewadahi bakat-bakat dari murid-muridnya, anak-anaknya, sekolahnya juga. Jadi dari kecil itu udah gambarku tuh udah dikirim ke Aljazair misalnya, ke Mesir, ikut-ikut lomba-lomba yang kayak gitu. Nah, SD ku tuh namanya SD Cipta Dharma. Nah, mungkin ada teman-teman viewers di sini yang sama-sama alma mater. Itu di Renon ya? Di Renon. SD Cipta Dharma tuh di Renon. Kan di situ ada taman budaya kalau nggak salah ya? Ada, deket banget. Namanya karena pada saat itu kita bikin apa namanya? Waktu itu sama RRI kita juga bikin sana. Ya ampun, RRI itu persis banget satu tembok sama sekolahan aku persis. Yang sebelah kanan ya? Sebelah kanan ya? Iya, sebelah kanan. Itu jadi kalau misalnya dari kecil, kalau misalnya aku nih sekolahku nih lagi semprot itu tuh obat apa namanya semprot fogging, lagi fogging, itu tuh kita tuh anak-anak ini semua diungsiin ke RRI. Itu tuh satu tembok sama sekolahku itu. Iya, makanya. Nah, itulah apa dekat Art Center memang kita sebelah RRI. Ya, bersyukur banget apa namanya SD pada saat itu memang benar-benar mewadahi, selain memang tadi kurikulum yang sangat-sangat diprioritaskan juga oleh mereka, tapi anak juga harus balance dengan penguasaan kebudayaannya, bakatnya juga harus ditampung gitu dan disalurkan. Nah, dikarenakan hal itulah mungkin darah seninya itulah yang sangat kental gitu. Nah, makanya setelah berjalannya waktu, setelah sudah tambah dewasa, remaja gitu ya, mulai naik tingkat lagi ke SMP. Nah, di SMP ini mulai lagi, aku udah mulai mengasah lagi nih sebenarnya apa yang bisa dituangkan. Nah, mulai dari SMP awal, itu tuh aku tuh mulai membuat majalah. Jadi aku tuh bikin majalah free mix gitu. Majalah-majalah anak-anak SMP gitu, yang kita buat misalnya 100 eksemplar, terus kita kasih ini gratis ke SMP lain gitu. Jadi kita tuker-tukeran, terus kita bikin mading juga, majalah dinding itu. Nah, dari SMP itu udah udah segala macam nih dicobain. Jadi wartawan cilik, udah jadi layouter, jadi tahun editor. Berapa itu, Jess? Kan 89 ya dimulai kalau nggak salah ya? Iya betul, Mas. Tahun berapa itu ya? Duh, Mas ngomongin tahun deh. Bukan, masih terlalu belia gitu. Iya. Makanya ya nggak tahu deh itu. Makanya kita, aku juga menjalannya juga dengan senang hati juga. Dan pada saat itu aku udah ikut di Clat Fairs. Waktu itu aku ikut magang juga di Bali Post itu kelas 1 SMP atau 2 SMP gitu. Kelas 1-2 SMP tuh aku ikutan magang, terus aku juga jadi wartawan cilik lah gitu, jadi kontributor juga di Bali Post. Tapi aku di SMP-ku aku juga bikin redaksi juga ya, kita buat mading, kita buat majalah dan lain-lain. Itu juga salah satu juga mengasah juga nih, selain memang di dalam sisi yang sisi ada keilmuan persnya itu, tapi di satu sisi aku juga sangat senang di layouternya di majalah. Desainnya itu kan layoutnya kan kayak teras berita, kayak badan berita segala macam itu kan ada karikaturnya. Pada saat itu masih yang kertas ini kan, Mas, koran tuh masih ini banget lah gitu ya, masih keren banget, majalah tuh masih kita tuh mau beli banget lah pada saat itu. Jadi bakat seniku tuh juga aku tuangkan dalam bidang pers itu gitu. Jadi layouter, jadi desain grafis pada saat itu ya dicoba semua. Nah, kelas berapa tuh mulai ngedesain baju? Nah, mulai dari situlah, setelah udah kelas 2 gitu mau ke 3. Nah, dari situ setelah udah dari desain majalah, koran, kok kayaknya pengen yang ini nih, kayak yang lebih juga pengen explore ke fashion. Nah, akhirnya kita explore lah di fashion, kita desain baju, terus ya kita buat, terus ya dari teman ke teman dulu. Nah, udah mulai dari situlah bener-bener mulai diseriusin gitu. Nah, sebenarnya aku tuh awalnya Mortusi itu sebenarnya nggak hanya desain baju, Mas. Sebenarnya dulu tuh aku desainer sepatu sama tas.
sama Oke. aksesoris. Jadi semua tuh aku udah cobain di fashion ini ceritanya pada saat itu. Jadi aku desain apa namanya sepatu, desain tas, aksesoris, baju juga desain. Pada saat itu tuh alirannya masih modern semua, masih yang apa namanya, masih yang anak muda banget lah gitu, masih itu yang otodidak atau emang punya guru sendiri, Jess? Apanya? Untuk desain-desain itu? Otodidak semua, Mas. Otodidak. Otodidak. Berarti lebih ke hati ya. Oh, aku suka yang bentuk begini, akhirnya bikin yang bentuk begini gitu ya. Iya. Dan selain itu kita tuh memang kalau di fashion tuh memang kita tuh butuh insting, Mas. Maksudnya kita memang harus selain memang kita seorang fashion designer, kita mempunyai karakter gitu ya, karakter dari desain kita, tapi kita juga harus bisa membaca pasar. Maksudnya membaca pasar tuh membaca keinginan, tren gitu loh, Mas, tren. Nah, ya udah trennya kayak ini deh, kayaknya lagi seneng warna ini deh. Ya insting kayak gitu yang terus diasah gitu. Sehingga ya kita mengcombine antara insting kita dan memang kita punya prinsip dalam karakteristik di fashion atau desain kita sendiri gitu. Jadi aku juga nggak mau menjadi banget. Kalau di Bali itu sebenarnya lebih enak ya, kenapa? Kita bisa lihat langsung tren yang masuk dari luar. Itu pertama kan pasti di Bali gitu kan. Betul banget. Apakah Jessie juga ngelihat seperti itu? Umpama ada turis yang ini coba dibuat dan lain-lain. Ternyata ditangkap teman-teman gitu. Iya, itu juga salah satunya karena kan salah satu pintu yang sangat paling cepat banget kan di Bali itu kan segala macam bentuk ya, gitu ya. Betul. Jadi selain memang kita itu tadi kita memang punya ide sendiri, tapi kita juga combine dari apa yang kita lihat, apa yang tren yang akan ke depan, terus kita juga banyak referensi juga ya. Aku juga banyak pada saat itu ya baca majalah, ya juga nonton berita, habis itu juga film itu juga bisa menjadi inspirasi juga. Jadi banyak yang yang kita pelajari terus kita combine ya kita tuangkan gitu. Intinya sih tetap mau belajar, kita niat gitu aja sih, Mas, pada saat itu gitu. Terus itu mulai dijual gitu karena kan pasti ketika kita punya karya itu dilihatin ke temen. Nah itu seperti apa tuh ceritanya? Sampai dijual dan kemudian kan nanti ada perjalanan ke Bandung gitu kan? Nah ini yang menarik juga nih sebenarnya, ini yang satu tunggu nih. Iya makanya. Nah itu kita kan udah karena kita udah tuangkan, ya udah kita coba buat tuh bener-bener yang nggak banyak dulu, coba gitu. Ya udah kita bener-bener jual harganya juga nggak yang harga idealis gitu ya. Kita jual ya disesuaikan aja. Terus habis itu ya kita coba terus, pokoknya tuh kita nggak berhenti mencoba. Makanya lah aku ada beberapa bidang selain memang di baju ya, kita coba juga di sepatu, kita coba juga di tas gitu-gitu. Tapi pada saat di Bali itu memang kita lebih fokus di baju. Nah momentumnya itu kan masih masa transisi banget kan, masih masa transisi itu istilahnya kita masih cari istilahnya kita membaca nih kira-kira masuk nggak ya, gitu ya? Jati diri masuk nggak ya, diterima nggak ya desain kita, diterima nggak ya bajunya. Kok ndelalahnya pada saat itu ya bersyukur alhamdulillah diterima dengan baik gitu. Tapi karena memang harus pindah provinsi, harus karena ikut orang tua tugas, jadi ya mau nggak mau lah aku meninggalkan Bali dan pindahlah ke Bandung. Nah, tapi di Bandung ini juga merupakan breakthrough juga gitu, karena di Bandung ini kan kota kreatif ya. Betul. Bandung itu kota kreatif dari segi musiknya, dari segi kesenian apapun, kayak di kriya, pematung juga banyak juga dari Bandung. Habis itu banyak pelukis juga hebat dari Bandung, musisi betul. Banyak lahir Bandung kan. Dan yang pasti segi kreativitas yang kayak bangsa kayak apa ya, zaman-zaman dulu distro, habis itu yang apa sih namanya Mas? Pokoknya di Bandung tuh buat apa aja tuh pasti ada dan Bandung bisa. Tuh leading ya, setelah Bali baru Bandung terkait Bandung kreativitas untuk industrinya, untuk kreativitas tuh memang di Bandung tuh menjadi wadah lah gitu, wadah dari
dari orang-orang kreatif ya. Nah, bersyukurnya juga kok ya pindahnya juga ke Bandung. Nah, karena Itu tahun juga berapa pindah ke Bandung tuh? Yes. sekitar tahun 2000-an lah, 2000-an tuh berarti kalau sosmed 2000. baru Multiplay, Friendster, Facebook Aduh, gitu ya. iya bener banget Mas. Makanya, nah mulai dari itu, apa sih namanya, udah nih pindahkan ke Bandung kan. Iya masa transisi segala macam ya, karena memang sebenarnya kalau dari segi karakteristik, walaupun memang dua-dua ini sama-sama kota yang kreatif gitu, tapi ada juga segi kontrasnya dari hal-hal lain itu membuat aku juga harus banyak adaptasi dan lain-lain. Tapi itu khususnya budaya ya. Budayanya juga cukup kontras juga Bali dan Bandung gitu. Cuman ya udah kita berjalan, kita juga tetap tuangkan juga kreativitas juga. Nah, bersyukurnya karena itu kota kreatif, jadi kita mencari sumber daya manusianya untuk mengerjakan pada saat itu juga lebih mudah kalau di Bandung dibandingkan pada saat di Bali. Di Bali kita juga ada, cuman kalau di Bandung tuh apa ya, lebih banyak lah orang lebih banyak orang kreatifnya yang memang mengerjakan itu, yang memang pekerjaannya itu gitu. Nah, terus setelah udah SMA itu masuk situ, dijalankan kreativitas itu, aku juga mengcombine dengan momentum adanya sosial media itu ya, Friendster itu gitu loh Mas. Jadi pada saat itu ya zamannya ke warnet, kita harus ke pulang sekolah kita ke warnet. Betul. Kita coba upload posting itu tuh aku jalankan itu semua Mas. Terus kalau misalnya di rumah gitu kita udah mulai coba pakai LAN itu, jadi kita punya komputer pakai LAN itu kan, kabel yang internet itu yang pakai zaman dulu kan WiFi masih belum bayang lah. Masih belum lah gitu, masih modem-modem yang ini ya, pakai modem yang kabel kan pada zaman itu. Betul, di kantor aja saya juga di agensi advertising juga masih pakai modem. Iya, makanya itu masih pakai modem zaman itu kan Mas. Jadi udah deh apa namanya dijalanin juga itu, rajin juga posting, dan pada saat itu aku juga ngeblog Mas, bikin blogspot gitu. Jadi selain memang kita menggunakan memang menggunakan Friendster itu, ya aku juga ngeblog juga. Memang dasarnya karena memang aku juga selain memang di seni, aku juga senang nulis. Makanya aku kan SMP itu kan jadi suka wartawan lah, jadi wartawan cilik, jadi editor dan lain-lain. Jadi ya memang dasarnya senang aja gitu nulis. Jadi itu juga ada hikmahnya juga tuh aku ngeblog gitu ya. Jadi apa yang aku desain yang dikeluarkan, atau ada event-event apa yang aku akan hadirin, atau ada event apa yang akan kita pamerkan gitu produk kita, ya aku semua tuh aku tulis di blog ya, rajin itu. Nah itulah menjadi juga momentum dari lahirnya Mortusi ini gitu. Jadi di situ responnya semakin luar biasa. Kita juga launching, kita punya desain sepatu juga yang waktu itu sempat jadi tren banget, yang mungkin teman-teman dari Cangkrukan juga tahu pada saat itu tuh ada zaman-zamannya. Karena banyak juga nih yang dari PPI Bandung, Purna gitu Paskibra Bandung, Forum Kader Bela Negara Bandung, ini yang cukup banyak nih wilayah-wilayah kita. Kebetulan saya di Depok, Jawa Barat, ini KNPI Bandung. Nah ini cukup menarik nih, Jess. Wow, menarik banget. Maka salam kenal karena kalau soal tren fashion, ya kita ngelihat Bali, Bandung, Bali kan gitu. Iya, betul. Nah, makanya pada saat itu aku tuh mendesain sandal yang namanya sandal gladiator tuh, Mas, sepatu gladiator yang kayak yang kalau aku terlalu tua kayaknya pada saat itu. Udah tahu ya Mas ya. Nah, sempet tuh tren itu. Begitu kita keluarin, boom langsung. Responnya sangat bagus gitu. Terus sempet keluarin tas juga yang lagi tren juga waktu itu, kayak tote bag gitu, yang sekarang lagi tren lagi nih, muter lagi trennya. Pada saat itu juga boom juga. Aku pada saat itu udah kirim banyak ke luar Bandung juga, kayak ke Makassar, ke Medan, udah ekspansi pada saat itu, udah mulai ini. Tapi tetap pokoknya sekolah sambil nyelip itu juga harus tetap balance. Nah, akhirnya berjalannya itu pindahlah aku ke Jakarta.
Masuklah aku ke BINUS University ini. Nah di BINUS ini ada nemuin juga tantangan lagi. Nemuin tantangan lagi karena aku sekolah di BINUS ini, kuliah di BINUS ini, aku double degree Mas. Double degree artinya aku harus menjalankan 2 jurusan secara bersamaan. Dan harus lulus, harus sama-sama lulus gitu. Betul. Kalau saya pilihannya dulu kuliah atau cari uang. Nah kalau dirimu ini pilihannya atau tantangannya adalah ngambil 2 nih kan, teknologi informasi sama ekonomi manajemen ya. Iya betul. Nah, iya luar bener biasa banget. Nih. Nah, makanya harus pada saat itu benar-benar yang namanya sekolah dan itu kuliahnya tuh tertib banget Mas, karena semua udah computerized. Jadi kita tuh emang benar-benar harus on time, harus hadir, yang tugas tuh udah harus yang di-upload gitu-gitu ya. BINUS? 2007, 2009-an, 2007-an. Ya, 2009 tuh emang. Iya. Udah mulai lah gitu. Kalau saya udah nggak ngikutin tren pada saat itu. Udah nggak ngikutin tren. Karena maksudnya itu juga bersyukur juga. Maksudnya mungkin ada teman-teman BINUS juga di sini. Maksudnya banyak. Pada saat itu memang banyak ya teman-teman BINUS ya. Nah memang BINUS kan cukup ngelit ya untuk IT. Jadi memang betul. Semua tuh serba computerized, itu sangat melatih kita untuk disiplin, kita juga tugas harus on time dan segala macam. Itu tuh kita harus ekstra banget deh, pokoknya tuh tertib banget, ekstra. Dan itu karena aku juga sekolahnya sistem informasi, itu artinya aku harus mempelajari software, dan itu banyak coding, programming, itu semuanya yang bahasa-bahasa dewa-dewa itu Mas. Betul. Padahal sebenarnya itu sangat science banget, sedangkan aku kan jiwaku ini kan gak yang science itu, tapi karena memang sudah terjun memang harus kuliah itu ya kita jalankan gitu sambil mengembangkan mortusi juga gitu. Jadi memang pada saat itu ya kita double degree itu jalan, mortusi jalan, terus dari situ juga kita juga sudah buka juga butik-butik kita secara offline juga, selain online kita sudah mulai buka yang offline. Jadi memang benar-benar sangat-sangat serius gitu. Sangat-sangat serius banget. Terus juga bersyukur juga, memang nggak tahu ya kalau misalnya sekarang masih kayak balik lagi mikir gitu tuh, kayaknya baterainya tuh on banget gitu. Jadi dari kuliah nih, misalnya mata kuliah yang pertama, jurusan yang pertama IT dulu masuk, nanti ada istirahat nih 2 jam atau 1,5 jam, lari ngecek toko satu ini, nanti masuk lagi, kuliah lagi sampai sore, nanti malam juga balik lagi ngecek. Terus belum lagi kalau ada event tuh waktu dulu tuh ada Kemang Festival Mas, jalan di Kemang itu kan suka ditutup tuh. Betul. Ditutup dan ya kebetulan selalu nggak pas musim hujan festival Kemang. Iya benar. Kalau musim hujan kan selesai itu. Aduh udah kayak perahu dong kita ngapung semua ya Mas ya. Iya makanya itu Kemang kita di Kemang Festival dulu juga kita suka ikut event tuh di Parkit, habis itu di JGTC tuh Jazz Goes to Campus yang di UI, terus kita muter-muter kampus, pokoknya tuh suka dukanya banget deh pokoknya, dari yang pameran di GBK, dari istilahnya dari di tanah, di aspal, di paving, di karpet, di ballroom itu tuh udah semua Mas, wes diiniin semua, diurutin semua tuh pada saat itu, sembari yang ngurus toko juga. Tapi tetap nomor 1 juga harus juga belajar gitu. Jadi tantangannya tuh pada saat itu sih luar biasa banget. Tapi ya syukur alhamdulillah kok ya Boyo, semuanya juga jalan, ya juga lulus gitu. Ya bersyukur banget. Makanya buat teman-teman juga mudah-mudahan tetap semangat nih yang sama-sama mengalami. Mungkin saat ini ada teman-teman yang mengalami sama kayak aku gini ya. Ternyata memang bisa jalan juga gitu, asalkan ya kita memang sesuai dengan passion kita aja gitu. Jadi memang itu kita hobi tapi kita juga serius gitu ya, ternyata jalan juga. Padahal bebannya kalau dibayangkan itu pada saat itu luar biasa banget Mas gitu. Tanggung jawab kita, ya kan, tanggung jawab kita harus lulus, habis itu orang tua lagi kan, habis itu dengan adanya tuntutan bisnis, di situ udah mikir segala macam, persaingan, tren ya, fashion kan trennya cepat banget, jadi aku cepat banget tren, betul. Cepat banget, jadi aku harus mikirin semuanya, desainnya,
Trend fashion cooling down itu pas COVID aja. Apanya? Trend fashion cooling down itu pas COVID aja. Banget. Ini waktu istirahat dulu kayaknya. Ya kalau enggak kejar-kejar terus Mas, kejar-kejar terus. Nah, tapi gini Jess, ya itulah. pada saat kan pasti akan ada yang nanya, ini Mortusi ini ujuk-ujuk aja tiba atau ide siapa? Terus kemudian kan ya untuk bangun offline ya, SMA kalau nggak salah sudah bikin toko offline ya, dan bahkan kalau nggak salah 150-an orang tuh yang terlibat toh. Iya. Nah itu supporting by Bapak Ibu atau ada partner? Kita nih kalau Mortusi itu benar-benar lahir sendiri, sampai detik ini pun juga kita sendiri. Maksudnya kita nggak berpartner dengan siapapun. Jadi kita bukan brand dari luar ya, tapi brand benar-benar dari Jessie. Benar-benar brand sendiri. Iya benar. Okay. Dan brand Mortusi itu juga udah listing juga di Kementerian Hukum dan HAM juga, jadi itu sudah kita dalam proses sedikit lagi untuk hak paten juga, jadi itu memang brand yang kita benar-benar lahirkan sendiri, berikut logo dan lain-lain, itu memang benar-benar pure, itu sendiri ide, benar-benar ide murni gitu. Nah terus, ini juga aku mau sharing juga Mortusi itu kenapa sih kalau namanya Mortusi gitu, karena kadang-kadang juga orangnya karena di bawah Mortusi itu kan banyak ya, ada Asta Collection, ada mungkin macam-macam gitu kan? Iya banget, aduh zaman dulu banget itu. Nah itu. Iya Mas, bener-bener itu Mas ya. Jadi Mortusi itu sendiri tuh ya seperti yang kita udah tahu bahasa Inggrisnya kan more to see. Jadi diharapkan mudah-mudahan masyarakat luas gitu ya bisa mengapresiasi karya-karya Mortusi dan bisa melihat lagi lebih banyak lagi di dalamnya Mortusi. Jadi memang selain hanya melihat di luar misalnya ngelihat desain kita, tapi mereka setelah melihat dalam itu mereka akan lebih banyak menggali lagi, akan mendapatkan lebih banyak manfaat, lebih banyak kebaikan, lebih banyak karya-karya lain yang ada di dalam Mortusi ini sendiri gitu. Nah, secara sisi lainnya di mana Mortusi ini juga kita ada beberapa bidang juga, memang selain memang aku sudah beberapa tahun terakhir ini, khususnya di 5-6 tahun terakhir ini memang fokus di mengangkat kain-kain tradisional Indonesia, terutama batik ya, karena batik adalah identitas dari bangsa kita, makanya di sini aku juga batik ini adalah wastra diplomasi juga sebenarnya. Nah itu yang buat brand Asta itu akhirnya? Iya, dulunya kita sempat ada gitu, iya dulunya. Tapi sekarang kita udah full Mortusi. Jadi di Mortusi itu ada kita mengangkat kain tradisional, terus kita juga ada bidang yang lain-lain juga holding kita gitu. Misalnya ada juga di bidang uniform, kita juga khusus ada yang itu, ada merchandising. Jadi ada scoop-scoopnya beda-beda gitu. Ada yang couture ya tadi misalnya contohnya desain-desain khusus ya batik, tenun, songket, itu pokoknya kita berusaha menjadi wastra diplomasi dari negara kita sendiri ini untuk identitas bangsa kita gitu. Itu salah satu juga tuh bentuk bela negara ya. Nah kan? Itu. Wastra diplomasi itu banget. Luar biasa jadi Mortusi ini wastra diplomasi loh Mas. Gitu wastra, loh pengabdiannya. Wastra diplomasi. Bisa dijelaskan dikit sebelum kita nanti masuk yang lebih menyenangkan nih, gastro gitu kan? Iya benar. Nah jadi teman-teman semuanya nih, Mas Tarsi juga, wastra itu adalah bahasa simpelnya adalah kain ataukah tekstil gitu ya. Wastra itu adalah tekstil, wastra diplomasi. Jadi di mana diplomasi adalah cara mengungkapkan atau budaya berbicara atau budaya menjelaskan lah diplomasi itu. Dan diplomasi itu jangan juga hanya dikonotasikan hanya resmi. Kita kalau misalnya ngobrol negosiasi itu juga sebenarnya bisa disebut dengan diplomasi juga. Cuman diplomasi juga itu diplomasi ya.
Nah, cangkrukan juga diplomasi, tapi diplomasi yang luas, komunikasi yang santai, yang ngopi gitu. Nah, itu juga diplomasi yang halus. Justru diplomasi yang persuasif kayak seperti cangkrukan gini, yang justru akan lebih cepat masuknya, yang lebih masuk ke hati, yang benar-benar bisa lebih menyerap itu akan lebih benar-benar sepenuhnya gitu, setulus hati itu malah yang lebih ini sebenarnya. Tapi di dalam bentuk brand atau harkat martabat negara kita, diplomasi yang resmi itu memang harus ada, makanya lah kita harus menggunakan diplomasi kenegaraan gitu. Nah, cuman kan ada porsi-porsinya. Nah, dalam hal ini karena aku memang berkarya mengangkat kain-kain tradisional Indonesia, khususnya batik, lagi-lagi karena kita juga wong Jawa, orang Solo, Jogja. Tapi batik kan nggak cuma Jawa ya, batik itu ada dari Aceh sampai Papua. Nah, itulah makanya kita harus kita harus generalisasi semuanya menjadi wastra diplomasi. Nah, dan menjadi batik karena batik juga sudah diakui oleh UNESCO juga menjadi heritage Indonesia. Makanya kalau nggak kita yang terus menguatkan dan mengharumkan dengan adanya identitas dari bangsa itu ya udah gitu. Nah, itulah wastra diplomasi adalah kain ataukah tekstil, diplomasi adalah cara atau budaya menyampaikan. Nah, makanya wastra diplomasi itu adalah cara-cara kita menggambarkan Indonesia melalui kain, di mana kain-kain batik itu yang ada di setiap daerah itu mempunyai filosofinya masing-masing, mempunyai jalan ceritanya masing-masing yang menggambarkan Indonesia. Nah, itulah simpelnya dari wastra diplomasi ini, di mana kalau misalnya aku lagi keluar gitu, misalnya atau nggak usah keluar lah, misalnya di sini aja gitu, di Jakarta atau lagi ada event di mana, ya kita menjelaskan, Ibu ini artinya ini kurang lebih, terus maknanya ini. Jadi orang itu yang membeli selain memang memberi sebuah karya fashion gitu ya, tapi juga orang itu diharapkan meningkatkan rasa nasionalisme, menghargai juga budaya dan mengetahui juga tentang filosofi dari apa yang dia beli gitu. Jadi semakin apresiasi gitu. Nah, makanya kita tuh harus cinta akan produk dalam negeri dan apresiasi itu karena ya memang harus seperti itu gitu cara wujud kita. Tapi kalau misalnya kita juga nggak tahu akan ceritanya atau filosofinya, kita nggak akan apresiasi sepenuhnya gitu. Nah, makanya lah dibutuhkan diplomasi ini gitu, yang santai, yang juga luas gitu. Nah, itu semua bisa didiplomasiin. Nah, dalam hal ini karena Mortusi, ya aku adalah wastra diplomasi gitu ceritanya. Nah, Jess, ada satu nih. Pasti juga teman-teman yang nonton nanti akan tanya, gimana sih prosesnya bisa ekspansi sampai ke Brunei, Malaysia, Australia, dan lain-lain. Iya. Itu tantangannya seperti apa? Dan setelah udah bisa masuk tuh seperti apa sih gitu loh? Iya, jadi awal mulanya itu pokoknya kita tuh nomor satu adalah niat. Habis itu kedua kita setelah udah kita tahu niat dan kita tahu passion kita harus dalami dan kembangkan. Nah, ceritanya kan aku kan sudah dari SD kecil tadi tuh udah mengamati bakat. Nah, bakat ini kita udah tahu nih, ini kayak passion nih. Akhirnya kita dalami nih. Nah, kita dalami mulai SMA tuh kita dalami kuliah. Nah, kuliah ini menuju lagi lebih naik lagi. Itulah saatnya kita mengembangkan ini. Pastinya kita di dalam negeri kan. Pada saat itu kan aku udah cerita tadi, aku udah kirim ke Makassar, ke Medan, ke Jogja pada saat itu. Nah, setelah itu aku pikir wah kita harus coba juga nih yang lain. Nah, kita gunakan juga semua dengan yang ada di kita gitu. Nah, salah satunya adalah dengan sosial media itu. Nah, pada saat itu fasenya udah masuk ke Facebook. Setelah Friendster, udah adalah nih Facebook yang lebih canggih lah, notabene-nya lebih luas coverage-nya, dan bentuknya lebih eye-catching, habis itu juga penggunaannya lebih simple gitu kan.
udah mulai ada itu, ada Twitter. Nah, mulailah kita ekspansi dari Friendster ke Facebook. Nah, kita fungsikan Facebook itu dengan baik dan maksimal, dengan bijak juga. Dan kalau kita menggunakan itu dengan maksimal, ya artinya kita memperluas coverage kita gitu. Jadi di situ kan borderless, kita bisa temenan dengan dengan siapapun, dari negara manapun gitu kan. Kita kan bisa kenal. Nah, dari situ Mas sebenarnya. Jadi penggunaan sosial media sih pada saat itu juga sangat membantu gitu. Jadi ya aku posting terus mendapatkan respon juga, ya udah dari kecil-kecil dulu, dari request yang nggak terduga-duga. Waktu dulu tuh awal mula juga suka ada request bikin beauty pouch gitu, karena kan aku bikin tas juga beauty pouch dari Australia gitu, dari yang deket-deket dulu. Nanti tambah lama kok tambah ngirimnya ke Amerika, tambah lama-lama kok ngirim ke Eropa kayak gitu. Jadi pokoknya sih sebenarnya aku pesanku buat teman-teman juga nih semua, siapa tahu juga yang mau mengalami juga atau ini sih, kita tuh juga nggak usah terlalu mulu-mulu juga. Sebenarnya dengan yang ada sekarang yang dikasih masih gratis ini, itu aja sih sebenarnya kita gunakan dulu gitu. Asalkan memang kita konsisten dan emang niat aja gitu pada saat itu. Dan momentumnya memang pas banget pada saat itu, memang baru-barunya Facebook. Jadi aku memang kedapetan momentumnya pas juga. Jadi ya langsung dapet coverage-nya juga besar gitu, di mana juga kita juga harus kerja keras juga pada saat itu. Jadi ya serba pas gitu. Kok sekarang tantangannya memang banyak banget platform kan sekarang kan. Selain Facebook ada YouTube, ada banyak lah media-media lain, ada banyak juga e-commerce. Sekarang tuh memang lebih berat karena kita selain kita kita punya platform sendiri, tapi banyak juga platform e-commerce yang menyerbu, apalagi sekarang kan udah Afta gitu. Jadi tantangannya memang sekarang memang pastinya lebih berat gitu, karena lebih banyak salurannya gitu. Cuman ya tapi kita pantang menyerah gitu buat teman-teman. Sepenting apa umpama untuk buka di Malaysia, untuk buka di Singapura, kita harus punya koneksi orang sana, kita harus ini. Itu ngebangunnya seperti apa? Mungkin nggak usah panjang-panjang, simple tapi ini, iya aku harus begini, nanti teman-teman akhirnya begitu. Iya, jadi yang pertama tuh yang paling penting banget networking itu dari, kalau yang aku alamin sendiri ya Mas, itu dari event. Selain memang dari sosial media tuh dari event. Dari event-event yang memang kita memang ikuti gitu. Jadi dari event-event tuh sangat penting gitu. Dan memang pada saat itu aku jam terbangku event tuh sangat luar biasa gitu. Maksudnya bener-bener jadwalnya tuh padat banget lah gitu pada saat itu. Jadi di event itu kita banyak ketemu orang, istilahnya banyak belajar, juga banyak dapat masukan, juga istilahnya ya kita kalau berbuat baik juga ya banyak yang nolong gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih. Jadi event itu sangat penting sih menurut aku. Jadi event-event itu sangat bagus gitu. Dari situ kita juga datang-datang, kita mengikuti seminar atau konferensi atau apa ya dari situ ya akan terbentuk gitu secara real ya. Kita kan maunya nyari yang real ya. Nah karena melalui event itu sudah pasti real, karena kan kita juga ketemu orangnya dan lain-lain gitu. Di lain memang yang sosmed tadi gitu. Tapi kalau event itu sangat penting sih buat aku gitu. Nah sekarang kalau offline store-nya yang untuk itu sudah di mana aja Jus? Kalau mama teman-teman mau, pengen lihat dong, pengen beli dong, pengen ini, udah di mana aja? Nanti selain pasti akan saya posting juga IG-nya, baik IG Mortusi maupun IG-nya Jessie ya. Iya dong Mas. Iya, jadi Mortusi sekarang kita tuh ada di Kemang sama ada di Tamrin City. Cuman dikarenakan adanya COVID ini ya, udah 2 tahun ini kurang lebih ya, kita tutup dulu cabang kita yang di Kemang, butik kita yang di Kemang. Kita ada di Kemang Village, di Mall Lipo Mall Kemang itu. Tapi kita sementara ini close dulu di sana, dan kita masih buka di Tamrin. Di Tamrin kita ada beberapa butik juga, tapi masih ada satu yang memang kita masih coba untuk
tetap buka gitu. Tapi selebihnya kita lebih mau online dulu karena kondisi seperti ini masih belum memungkinkan gitu, Mas. Betul. Jadi masih kita fokuskan untuk di Jakarta dulu lah. Apalagi sejalannya waktu ini dirasa toko offline itu sebenarnya juga kita nggak perlu ekspansi terlalu banyak karena memang semua zaman tuh udah berubah, ya kan, lebih banyak ke online sekarang. Jadi kita mungkin akan lebih persimpel lagi, kita hidup harus lebih simpel sekarang semuanya. Jadi kita mau juga persimpel kita juga, kita cukup punya, kita tetap ada offline, itu hanya sebagai untuk display aja, tapi orang dari manapun, dari benua manapun bisa menggapai Mortusi itu juga dengan satu pintu melalui internet juga bisa gitu. Dan itu udah legal gitu, udah oke, udah pasti bener lah gitu. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.